dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan. Biarlah kita mohon urapan Tuhan pada siang hari ini mengurapi kita semua. Sebab tanpa urapan Tuhan, pelayanan kita adalah sia-sia. Biarlah kita sungguh-sungguh dalam mengikuti dan melayani Tuhan, supaya urapan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kembali kita pujikan, dipenuhi kemuliaan dan pada akhirnya doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan. Terima kasih. Kembali kami datang kepadamu pada season yang kedua ini. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kemurahan-Mu. Secara tubuh mungkin kami lemah, tetapi biarlah urapan Roh-Mu yang suci memberikan kekuatan ekstra bagi kami semua. Urapan Roh-Mu yang suci menguasai kami semua, mulai pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer kami, seluruh jemaat baik yang ada di sini yang mendengar, siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, urapi semua di dalam negeri, luar negeri, urapi semua untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami, biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan. Sampai di hadirat-Mu Engkau menjawab doa-doa kami. Engkau membahagiakan kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi kami. Usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Di nama Tuhan, keajaiban Tuhan sungguh tak terbatas, yaitu Tuhan mampu membenarkan kita sehingga kita bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nyanyian rohani nomor 2, ajaib Tuhan. Oh Tuhanku, bila aku terpesona, Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaan-Mu semua. Ku saksikan bintang guru angkasa, ku saksikan bintang
angkasa, tanda kebesaran-Mu di dunia. Syukur, aku memuji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bait yang kedua, dan bila ku pandang akan salib-Mu, dan bila ku pandang akan salib-Mu, tanda kasih-Mu bagi dunia. Kau relakan mati tebus dosaku. Kau relakan mati tebus dosaku. Ku sembah Kau, Tuhan junjungan. Syukur, aku memuji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib. Syukur, sambil kita mengangkat tangan. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekalipun terasa sakit bagi daging dalam mengikut dan melayani Tuhan, tapi kalau kita sungguh-sungguh dalam mengikut melayani Tuhan, Tuhan pasti menolong kita, yaitu Tuhan menguatkan kita sampai kita mengalami hidup dalam suasana surga. Sekalipun kita hidup dalam dunia, tapi kita hidup dalam suasana surga. Nyanyian Psalm nomor 33, kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memiliki kesukaan semacam ini, tapi ku puji Tuhan Yesus yang Maha. Kembali, kesukaan surga. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memiliki kesukaan semacam ini, tapi ku puji Tuhan Yesus. Sekali lagi, kesukaan surga. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan
sama-sama bangkit berdiri. Nyanyian tambahan nomor 39. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Tunggu tak lama lagi. Betapa senang hatiku. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesusku. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Tunggu tak lama lagi. Betapa senang hatiku. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesusku. Betapa senang hatiku. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhan. Silakan duduk kembali. Kerinduan kita bersama adalah saat kedatangan Yesus kedua kali, kita sama-sama terangkat ke awan-awan yang permai, masuk dalam puncak kebahagiaan, bertemu dengan Yesus. Segala air mata, derita, semua diganti oleh Tuhan dalam kebahagiaan yang tak tergantikan oleh apapun juga. Nyanyian tambahan dari nyanyian 67, nyanyian tambahan nomor 67. Ke tempat yang lebih tinggi. Ya, tertinggilah genap hatiku, merindulah waktu berjalan mintaku. Tuhan tetapkan jiwaku, Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu, Tuhan angkatkan Bait kedua, jiwaku tidak mau tetap. Jiwaku tidak mau tetap dalam lembah tempat yang gelap. Tujuanku hendak pergi ke tempat yang maha tinggi. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu, Tuhan angkatkan jiwa. Bait ketiga, ku tinggalkan genap dosaku. Genap dosaku dan barang yang tidak benar. Percayaku tinggal teguh karena ku tuju tempat nabur. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu, Tuhan angkatkan jiwaku. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu, Tuhan angkatkan jiwaku. Sekali lagi, sama-sama kita mengangkat tangan. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu, Tuhan dan jiwaku. Puji nama Tuhan. Sebagai pujian yang terakhir untuk menyambut firman Tuhan, mari kita pujikan nyanyian rohani nomor 299, nyanyian rohani. Ku mau sepertimu Yesus. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu.
dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Sama-sama kita undang bangkit berdiri. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Hanya firman yang mampu memberikan jawaban dalam hidup kita, yang mampu menyelesaikan segala persoalan kita, masalah kita, sehingga kehidupan kita mengalami damai sejahtera, dan hidup kita mengalami damai, dan semua menjadi enak dan ringan. Puji nama Tuhan, kita kembali memujikan pujian ini, dan pada akhirnya pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Demikian kerinduan kami bersama Tuhan, untuk hidup ini bisa dibentuk menjadi sama mulia dengan Engkau. Kami masih melihat kami bangsa kafir batu keras ini seringkali keras hati Tuhan. Engkau tolong kami biar lewat doa puasa ini Engkau melembutkan hati kami, membentuk kami Tuhan menjadi sempurna seperti Engkau. Kami membutuhkan firman-Mu yang mampu menghancurkan batu yang keras, yang mampu melembutkan hati kami, mampu mengubahkan kami sampai sempurna seperti Engkau. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman,
dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua Tuhan, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada di dalam negeri, luar negeri. Urapi semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga nyata sungguh-sungguh Tuhan pada siang ini firman dan Roh Kudus yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Saya merasakan jamahan tangan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh-sungguh mengubah, memuaskan, menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan roh penyembahan, beri kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Ini tadi kita sudah mendengar bahwa kita meneladan Yesus. Ya, Yesus memberikan teladan kepada kita dalam doa puasa untuk menghadapi pencobaan-pencobaan dari setan. Yesus memberi teladan kepada kita dalam doa puasa untuk menghadapi pencobaan-pencobaan dari setan. Ada 3 macam pencobaan, ya, yang ada 3 macam pencobaan untuk menggagalkan rencana Allah dalam pribadi Yesus, untuk menggagalkan rencana Allah dalam pribadi Yesus. Ya, ada 3 macam pencobaan untuk menggagalkan rencana Allah dalam pribadi Yesus. Sekarang dalam pribadi kita. Nomor 1, batu jadi roti tadi ya. Pencobaan batu jadi roti tadi. Ya, jadi perkara-perkara jasmani ini yang mau menggagalkan rencana keselamatan. Jangan ditukar keselamatan itu dengan apapun di dunia ini. Jangan tukar keselamatan dengan apapun di dunia ini. Ya, dengan harta, dengan ijazah, dengan apa saja, dengan apa saja di dunia ini. Jangan sampai, ya. Tuhan tolong kita. Yang kedua, pada siang ini di ayat yang ke Matius pasal 4 ayat yang ke-5 mulai 5 sampai 7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya? Jadi ini pencobaan tentang bait Allah. Pencobaan tentang bait Allah. Pencobaan tentang bait Allah. Itu menunjuk tentang ibadah dan pelayanan. Pencobaan tentang bait Allah. Pencobaan tentang ibadah pelayanan. Ya, ibadah pelayanan. Nah, kita lihat rencana Allah. Nah, di sini iblis menyuruh Yesus menjatuhkan diri dari bait Allah. Ya, kemudian malaikat akan menatang. Tidak apa-apa, ini demonstrasi kuasa. Jatuh dari bait Allah. Ini yang sering dikejar, yang jasmani. Tapi sesungguhnya ada rencana Allah di situ, yang rohani. Saja, rencana Allah adalah di Efesus 4. Efesus pasal 4 ayat 8. Efesus pasal 4 ayat 8 mulai.
Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi paling lama. Ini Yesus jatuh, bukan cuma jatuh dari bait Allah ke bawah, tapi jatuh dari surga ke alam maut, ke bagian bumi paling bawah. Itu rencana Allah. Rencana Allah. Ya, ke bagian bumi paling bawah. Ia telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, jadi ini rencana Allah. Yesus harus turun dari surga, ya, harus turun, jatuh dari surga ke bagian bumi paling bawah, ke alam maut, sama dengan mati di kayu salib. Mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk membebaskan kita, membebaskan manusia dari tawanan dosa. Membebaskan manusia dari tawanan dosa, tawanan maut. Tawanan dosa, tawanan maut. Itu jadi rencana Allah begitu. Ya. Rencana setan kelihatan hebat. Orang jatuh dari hubungan bait Allah, tidak apa-apa. Wah, hebat. Ya, dahsyat. Padahal itu di luar rencana Allah. Rencana Allah lebih luar biasa. Jatuh dari surga ke bumi. Ya, mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk membebaskan kita dari tawanan-tawanan dosa, tawanan maut, dan untuk memberikan jabatan-jabatan pelayanan kepada kita semua. Diangkat dari tawanan dosa, lepas dari dosa, ya, dan diberi jabatan-jabatan pelayanan kepada kita. Ini rencana Allah. Kita bebas dari dosa, dari maut, dan kita diberi jabatan-jabatan pelayanan oleh Tuhan. Nah, itu rencana Allah. Atau di dalam Wahyu 1 ayat 5-6 istilahnya diangkat menjadi imam dan raja. Diangkat menjadi imam dan raja. Wahyu 1 ayat 5-6. Wahyu 1 ayat 5-6. Saja. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, melepaskan kita dari dosa tadi, dari tawanan dosa, tawanan maut, dan mengangkat kita dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, raja-raja, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sama istilah. Jadi Yesus mati di kayu, jatuh dari surga ke alam maut, mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari tawanan dosa, tawanan maut, untuk memberikan jabatan-jabatan pelayanan kembali. Atau di Wahyu 1 ayat 5-6 untuk mengangkat kita menjadi imam-imam dan raja-raja. Sama. Jadi kita dibebaskan dari tawanan dosa, tawanan maut, diberi jabatan pelayanan, sama dengan diangkat menjadi imam-imam dan raja-raja. Diangkat menjadi imam-imam dan raja-raja. Semoga kita bisa mengerti. Diangkat menjadi imam dan raja yang dipakai untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus sempurna. Ini pelayanan kita. Imam dan raja melayani pembangunan tubuh Kristus mulai dalam nikah. Pelayanan kita dalam nikah harus tahbisan yang benar dalam nikah. Suami yang benar, istri yang benar, anak yang benar, tahbisan yang benar. Kemudian dalam penggembalaan itu tubuh Kristus. Mulai dari nikah, kemudian penggembalaan, sesudah itu antar penggembalaan, kunjungan-kunjungan kita nanti ke Semarang dan lain-lain itu pembangunan tubuh Kristus. Itu rencana Allah.
Bukan rencana manusia. Rencana Allah Yesus harus jatuh dari surga ke bumi. Harganya terlalu mahal. Jangan meremehkan pelayanan. Harganya terlalu mahal. Yesus harus jatuh dari surga ke bumi. Bagian bumi paling bawah. Alam maut, mati di kayu salib. Melepaskan kita dari tawanan dosa maut. Memberi jabatan pelayanan. Mengangkat kita menjadi imam raja. Untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mulai dari dalam nikah. Kemudian penggembalaan, antar penggembalaan sampai tubuh yang sempurna. Perhatikan, nikah perhatikan. Penggembalaan perhatikan. Kunjungan, antar penggembalaan, kunjungan perhatikan. Sampai tubuh Kristus yang sempurna. Sampai kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Ya, memang pengorbanan. Tapi kalau kita sudah merasa, terlalu berat. Mungkin dalam nikah, berat sekali. Melayani suami yang begini berat. Melayani istri yang begini kok berat. Ya. Melayani anak, anak kok begini berat. Lihat korban Kristus. Dia sudah jatuh dari surga ke alam maut. Itu pengorbanannya. Untuk melayani pembangunan tubuh Kristus. Mengangkat kita. Ayo. Kalau kita melayani dalam nikah, dalam penggembalaan. Terlalu berat. Ada doa puasa, ada doa. Masih kunjungan lagi. Kapan kita mengunjungi keluarga, ikut kunjungan, berat. Lihat korban Kristus. Lihat korban Kristus. Kalau sudah merasa berat, ini merasa hitung-hitung, saya sudah berkorban, saya ini bandingkan dengan korban Kristus. Bandingkan dengan korban Kristus. Pengalaman saya sampai diizinkan tidak makan, tidak minum. Saya tidak punya uang, tidak makan, tidak minum, tidak punya uang. Sepeser pun saya tidak punya sendirian. Tapi kalau dibanding korban Kristus, kita KU. Kita akan mengakui bahwa dia lebih jauh, korbannya jauh dari apa yang sudah kita korbankan hari-hari ini. Jauh sekali. Kalau korban perasaan mungkin, melayani suami perasaanku. Melayani istri perasaanku. Ya, anak-anak juga, kok begini. Ayo pandang korban Kristus. Di penggembalaan juga pandang korban Kristus. Antar penggembalaan kunjungan kita. Pandang korban Kristus. Kalau kita mau ngomel, pandang korban Kristus. Semoga kita bisa mengerti ini. Nah, inilah rencana Allah. Kita masuk pembangunan tubuh Kristus. Menjadi imam. Tapi, ini dua macam pencobaan dari setan. Ini setan melancarkan dua macam pencobaan tentang ibadah pelayanan. Untuk menggagalkan rencana Allah. Setan melancarkan dua macam pencobaan tentang ibadah pelayanan. Tentang ibadah. Untuk menggagalkan rencana Allah. Jadi begitu besar imam dan raja itu. Sampai Yesus harus tinggalkan surga paling tinggi ke paling rendah. Alam maut. Luar biasa itu jabatan pelayanan. Jangan main-main. Supaya kita masuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Luar biasa. Yesus harus tinggalkan tempat tertinggi. Masuk tempat terendah. Mati di kayu salib. Paling rendah. Betul-betul. Hanya untuk mengangkat kita menjadi imam raja. Melayani pembangunan tubuh Kristus. Jangan main-main. Sementara itu setan melancarkan dua macam pencobaan. Tentang ibadah pelayanan untuk menggagalkan rencana. Pertama, yang pertama kembali ke Matius pasal 4. Itu saja. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Terantuk, sandungan. Nah, ini pencobaan pertama. Sandungan. Kaki terantuk, sandungan. Saja, sandungan. Nah, setan memberi sandungan. Saya sering mengatakan, mungkin anggota sangkur, ingat ya, sangkur menjadi anggota sangkur itu Yesus harus tinggalkan tempat paling tinggi
menuju tempat paling bawah, alam maut, mati di kayu salib, mengangkat kita jadi sangkur. Bukan main-main. Tapi setan, supaya kita masuk pembangunan tubuh Kristus sempurna. Menjadi sempurna seperti Yesus, itu maksudnya Yesus. Menjadi sempurna, melayani pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, sampai sempurna. Setan kasih sandungan. Mungkin berdirinya, tahu-tahu ada orang nyelip, berdirinya di depan. Aku pasal padahal di depan. Sudah aku tidak mau lagi. Nah, sandungan. Hati-hati. Saya tidak mau lagi. Maksudnya setan gitu, supaya kita tidak melayani lagi. Tersandung. Nah, ngerti saja? Itu sandungan, macam-macam. Sandungan melalui anak. Punya bayi. Waduh, rewel. Wah, aku tidak sangkur lagi. Berhenti aku. Wah, ini sandungan. Padahal anak itu berkat. Tapi bisa jadi sandungan. Setan pasang sandungan. Sandungan. Macam-macam sandungan. Ya, hati-hati. Sungguh-sungguh. Ya. Nah, tinggal tergantung. Kalau Yesus mau disandung nggak bisa. Karena suci. Siapa yang gampang tersandung? Yang tidak suci. Ya. Jadi kehidupan yang tidak suci pasti gampang tersandung. Dan menjadi sandungan. Sehingga tidak setia dalam ibadah pelayanan. Sampai tinggalkan jabatan pelayan. Hati-hati lempinel. Ya, sandungan macam-macam. Kita sudah diangkat jadi hamba Tuhan sepenuh. Nanti ada sandungan. Saya sudah hampir. Sandungan saya itu. Tidak makan, tidak minum, tidak punya uang. Saya tidak kuat, mau lari. Mau lari, saya betul-betul mau lari. Itu sandungan. Coba. Pikirkan. Ya, sudah tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak punya uang. Sekarang bisa. Nah itu yang namanya sandungan itu tergantung kita. Kalau kita suci, kita tidak mau tersandung, ya tak bisa. Tapi kalau kita tidak suci, biar sandungannya kecil saja. Langsung kita tidak setia lagi dalam jabatan pelayanan. Tinggalkan jabatan pelayanan. Karena tidak suci hatinya. Mengerti saudara ya? Nah itu sandungan. Hati-hati. Jadi siapa yang gampang tersandung? Orang yang kehidupan yang tidak suci. Hatinya terutama tidak suci hatinya. Maka pasti gampang tersandung dan menjadi sandung. Sehingga tidak setia dalam jabatan pelayanan. Sampai meninggalkan jabatan pelayanan. Hati-hati lempinel ya. Nanti ada sandungan. Sudah lulus lempinel. Disandung apa? Ini dan lain-lain. Akhirnya wah sudah tidak mau lagi. Sangkur, grup kur. Termasuk saya gembala. Ada sandungan. Sampai tidak mau jadi gembala lagi. Masih hidup sudah tidak mau jadi gembala lagi. Itu tersandung. Ada sandungan. Ya, semoga kita semuanya kita. Ya, guru sekolah minggu apa saja. Jangan tersandung. Jaga kesucian hati. Nggak mungkin tidak ada sandungan. Ada sandungan. Yang perlu dijaga jangan mana yang tidak ada sandungan. Saya mau lewat sana. Tidak mungkin bisa. Yang dijaga kesucian hati. Biar ada sandungan, ada gunung di depan. Tidak apa-apa kalau suci. Amin. Amin. Tidak apa-apa kalau suci. Kuat. Ya, semoga kita. Kedua. Jatuh. Jatuhkanlah dirimu. Jatuh. Gugur. Jatuhkanlah dirimu. Kalau mau ya jatuh. Kalau tidak mau ya tidak. Kan bukan didorong. Kecuali iblis dorong. Ya Yesus mana? Sini Yesus. Wah didorong lah. Mau tidak mau jatuh. Ngerti ya? Ngerti? Yesus ditaruh di bubungan. Lalu iblis datang. Wah dorong. Ya tentu jatuh. Bukan. Cuma bilang. Jatuhkanlah dirimu Yesus. Ayo. Jatuh. Kalau mau ya jatuh. Kalau tidak mau. Tidak jatuh. Betul. Saya bilang, ayo tidur aja. Sekarang, tidur sini. Tidak mau ya, tidak tidur. Tidak ngantuk. Tergantung kita. Jadi jangan salahkan iblis ya. Iblis cuma ngomong, jatuhkanlah dirimu. Ya, terserah kita. Sandungan, iblis cuma pasang. Terserah. Kalau kita suci, biar dipasang 10, tidak apa-apa. Jangan salahkan setan. Kita sendiri diperiksa. Kenapa saya tersandung? Tidak suci. Sampai jatuh. Kenapa jatuh ya? Jatuh atau gugur. Jatuh atau gugur. Wahyu 12 ayat 3 sampai 4. Wahyu 12 ayat 3 sampai 4.
Wahyu 12 ayat 3 sampai. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10 dan di atas kepalanya ada 7 mahkota dan ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Nah, ini hati-hati. Ekor naga menyeret sepertiga bintang di langit. Jatuh ke bumi, gugur ke bumi. Nah, bintang itu imam dan raja kehidupan yang dipakai tuh. Bintang. Nah, diseret oleh ekor naga. Apa artinya ekor naga? Ekor naga yang pertama, maaf saku, di ekor ular itu letak alat reproduksi, alat kemaluan. Nah, itu menunjuk dosa seks. Dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Makan minum, merokok, mabuk, narkoba, dan kawin mengawinkan. Dosa seks dengan berbagai ragamnya. Tontonan, pendengaran, perbuatan, penyimpangan seks, homoseks, lesbian, seks pada diri sendiri. Itu ekor naga. Tinggal mau diseret atau tidak, jatuhkanlah. Mau diseret tidak, buktinya perempuan tidak terseret. Tapi bintang-bintang yang terseret. Tinggal mau atau tidak. Sampai nikah yang salah. Terlalu banyak nikah yang salah. Kemarin saya pulang kebaktian kami di WN4 Surabaya. Ada orang bersaksi lagi. Ada orang pulang saksi. Orang-orang yang lama. Mulai dari zaman Umyu kecil. Sekolah minggu zaman Umyu. Bersaksi. Kami mau hancur nikah. Waktu ompong meninggal. Kami mau hancur nikah. Wah, saya sampai kaget. Lah. Orang tua begitu. Kami mau hancur. Kami tidak dapat firman. Kami mau hancur. Banyak kesaksian. Banyak korban. Saja, inilah kehancuran nikah. Nikah yang hancur banyak. Justru menghantam. Saya sampai kaget. Saya pikir bergurau. Sudah tua-tua di Johor dia. Maksudnya bukan tua-tua. Kedudukan sangat tua di Johor dari kecil. Dari kecil. Jangan-jangan dari bayi. Masa? Sungguh Pak. Sungguh Pak. Oh, kaget juga saya. Iya ya. Kejam juga ekor naga itu. Justru orang-orang yang dulu terdahulu jadi terkemudian. Hati-hati, banyak korban. Ekor naga. Dosa seks, dosa makan minum, dan dosa kawin mengawinkan. Dahsyat, sepertiga bintang di langit. Gugur. Dan ekor naga itu adalah ajaran palsu. Ini saya tadi ekor naga dosa seks tergantung kita. Kalau kita mau jatuh. Nggak mau. Kalau kita hidup suci, nggak bisa jatuh. Tergantung kesucian kita. Mengerti saudara ya? Menghadapi dosa seks, dosa makan minum, tergantung kesucian kita. Kalau kita memang suci, nggak bisa jatuh. Kalau kita mau hidup suci, tidak bisa jatuh. Tergantung kita. Setan cuma bilang jatuhkanlah diri. Tergantung kita. Menghadapi dosa, kalau kita mau hidup suci, ya suci. Tidak bisa jatuh. Ekor naga itu juga. Ekor naga adalah pengajaran palsu. Pengajaran palsu itu ekor naga. Saja, ekor naga itu pengajaran palsu. Nah, ini juga. Saja, tinggal jatuhkanlah, mau atau tidak gitu. Saja, itu ajaran palsu ekor naga. Tergantung ketegasan kita. Tadi melawan ekor naga dosa seks, dosa makan minum, tergantung kesucian kita. Menghadapi ekor naga tergantung ketegasan. Kalau tegas gak bisa. Kalau tidak tegas hancur. Tergantung ketegasan. Itu ayatnya Yesaya 9:14. Mungkin ada yang bilang, loh ekor kok ajaran palsu mana itu? Ya. Ayat 14. Tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala. Dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Ajaran palsu. Tergantung ketegasan. Jangan iya tetapi, tidak namun, sama saja. Jangan. Tidak sama kok memang.
Kalau tidak sama, tidak sama. Jangan sama saja. Soal iman, soal ini, semua diteliti. Soal apa saja, mulai dari pintu gerbang sampai tabut perjanjian, sampai nikah, pengajaran soal nikah, kabar mempelai, diteliti. Diteliti. Kalau tidak sama, ya tidak sama. Jangan bilang, oh sama saja kok. Loh, tidak sama kok. Hati-hati, tegas harus, tegas. Ketegasan. Saja, itu tidak bisa jatuh. Nah ini rencana setan. Saja, jadi membuat orang-orang tersandung, membuat jatuh, gugur saja. Nah itu rencana dia. Semoga kita bisa mengerti. Semoga mengerti saja. Jadi rencana setan itu lewat pencobaan supaya kita tidak menjadi imam dan raja. Kita berhenti menjadi imam dan raja. Kita tinggalkan jabatan supaya bisa melayani Babel, melayani setan. Babel, pembangunan tubuh Babel. Itu rencananya. Lewat sandungan, lewat kejatuhan. Itu rencana setan. Supaya kita tinggalkan jabatan pelayanan. Sehingga bisa melayani setan dalam pembangunan tubuh Babel. Pembangunan tubuh Babel. Ayo, sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Semoga kita bisa mengerti pada kesempatan ini. Mengapa Tuhan mengangkat kita menjadi imam dan raja? Untuk dipakai dalam pembangunan tubuh. Aduh, ini latihan lagi. Oh, ini aduh. Ya, nanti lulusan Lempinel jadi hamba Tuhan. Wah, harus doa lagi. Harus baca firman lagi. Baru selesai khotbah. Waduh, harus persiapan lagi. Harus ini. Ya memang. Kenapa begitu? Mengapa Tuhan mengangkat kita menjadi imam dan raja untuk dipakai yang dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus? Kenapa? Mempersusah kita? Wah, harus latihan kur, harus masuk Minggu, Selasa, Kamis, harus latihan kur, harus ini. Belum lagi pekerjaan kita, kalau pekerjaan sore, seperti saya dulu jadi guru ngeles sore. Wah, tidak bisa sudah, Selasa tidak bisa ngeles. Jumat tidak bisa, Sabtu tidak bisa, Minggu tidak bisa sekolah Minggu. Wah, dipersulit ini. Dipersulit ini kita. Bukan begitu. Kenapa? Tuhan mengangkat sampai jatuh dari surga ke bagian bumi paling bawah. 1 Petrus 2 ayat 5 itu jawaban. 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus. Bagi suatu imamat kudus, imamat rajani tadi, raja-raja. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jawabannya pertama, supaya kita tidak dipakai dalam pembangunan Babel. Mempelai wanita setan. Jangan tinggalkan jabatan pelayanan, jangan. Dipakai Babel. Pembangunan Babel. Mempelai wanita setan yang dibinasakan. Pembangunan Babel. Babel itu saja kenajisan. Babel kejahatan. Kekacauan. Pengacau. Babel. Saja. Dulu orang membentuk menara Babel. Untuk datang ke surga, ke langit. Akhirnya dikacau balau. Babel artinya kacau, pengacau. Jangan. Saja. Jadi kalau tidak dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus, dipakai dalam supaya kita tidak dipakai dalam pembangunan Babel. Mempelai wanita setan yang dibinasakan. Itu Babel kenajisan, Babel kejahatan, Babel kekacauan, pengacau dan lain. Gosip dan lain. Wah, jangan. Jangan. Ya, ingat lu ya, Lempinel, perhatikan ya. Perhatikan, jangan gosip gitu. Rugi. Nanti kita pasti menolak yang benar. Kalau sudah kena gosip, Babel, pasti menolak persekutuan yang benar, menolak pengajaran yang benar, menolak tata cara ibadah yang benar, menolak persekutuan yang benar, tolak, malah datang yang tidak benar. Sungguh. Jangan, siapapun kita. Tadi sudah contoh adik saya sendiri, adik kandung saya. Adik kandung sendiri. Sebagai contoh, betul-betul. Jangan.
jangan main-main sekarang. Saja, jangan main-main, sungguh-sungguh. Kita diangkat oleh Tuhan. Dari paling tinggi ke paling rendah. Untuk mengangkat kita, memberi jabatan pelayanan, menjadi imam dan raja. Jangan sampai ditinggalkan. Ini supaya kita jadi batu hidup. Mengapa Tuhan mengangkat kita menjadi imam raja yang dipakai supaya tidak dipakai dalam pembangunan Babel. Kedua, supaya menjadi batu hidup. Bangsa kafir ini batu keras. Bahkan sekeras batu kilangan. Babel yang ditenggelamkan di lautan dunia, lautan api belerang. Kalau tidak jadi imam dan raja tetap batu keras. Perhatikan baik-baik. Menolak menjadi imam dan raja sama dengan batu keras. Tinggalkan jabatan pelayanan. Setelah diangkat Tuhan, tinggalkan jabatan pelayanan sama dengan batu keras. Lempinel perhatikan. Sudah siap yang baru ini. Sudah siap menjadi hamba Tuhan sepenuh. Jangan lagi dibanting lagi oleh setan. Batu keras nanti. Sudah jadi batu hidup, jadi batu keras lagi. Jangan. Sungguh-sungguh. Harus siap kita. Ya. Sebab itu ada penataran imam. Mau jadi imam ditatar dulu. Maksudnya begitu supaya ngerti. Tidak cuma jadi-jadian. Pokok jadi nanti pergi. Jadi nanti berhenti. Jadi berhenti. Jadi berhenti. Ya, bukan begitu. Nanti jadi batu keras. Batu keras. Batu keras. Hati-hati. Saja. Tadi sandungan itu dipasang setan. Tapi sandungan paling hebat itu dari diri sendiri. Dari hati yang keras. Sandungan yang paling hebat. Tambahin. Sandungan itu dipasang setan. Inilah, itulah. Inilah. Tapi sandungan yang paling hebat. Yang membuat KO itu hati yang keras. Dari dalam diri sendiri. Hati yang tidak suci yang keras. Itu sandungan terhebat. Ya, semoga kita mengerti. Semoga kita mengerti. Kalau kita sudah tidak suci, mempertahankan yang tidak benar, membela yang tidak benar, pasti tersandung. Pasti tersandung. Jangan. Sekali-sekali jangan. Ya, semoga kita. Jadi supaya jadi batu hidup. Mengapa diangkat jadi imam? Bukan disiksa. Untuk dipakai supaya jangan dipakai pembangunan Babel. Kejahatan, kenajisan, kekacauan yang akan dibinasakan. Pengacau-pengacau akan dibinasakan. Jangan. Jangan. Saja jangan, betul-betul jangan. Kemudian supaya menjadi batu hidup. Kalau menolak menjadi imam dan raja, sementara Tuhan sudah panggil, kita menolak panggilan Tuhan menjadi imam raja. Atau kita sudah diangkat jadi imam raja, kita tinggalkan jabatan pelayanan, sama. Kembali menjadi batu keras. Sekeras batu kilangan. Babel yang akan ditenggelamkan di dalam lautan api dan belerang. Serius. Tapi biarlah kita tetap menjadi batu hidup. Amin, sagu. Batu hidup ini hidup dalam urapan Roh Kudus. Siang ini mohon. Batu keras itu kering. Kering rohani. Tapi batu hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Rohlah yang memberi hidup. Batu hidup sama dengan hidup dalam urapan Roh Kudus. Hidup dalam urapan Roh Kudus. Hari-hari ini. Saja batu hidup itu hidup dalam urapan Roh Kudus. Hidup dalam urapan Roh Kudus. Semoga kita bisa mengerti. Hidup dalam urapan Roh Kudus. Ayo, season 2 ini mohon urapan. Jangan kering. Kalau kering jadi batu keras. Biar kita batu hidup. Hidup dalam urapan Roh Kudus. Hidup dalam urapan Roh Kudus. Saja, semoga kita mengerti. Titus 3 ayat yang kelima. Urapan Roh Kudus mengadakan mujizat dalam hidup kita. Kalau ada Roh Kudus, ada mujizat, ada urapan itu ada mujizat. Titus 3 ayat. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan
yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaharuan ini mujizat rohani. Mujizat terbesar. Ini saja. Jadi dalam urapan Roh Kudus kita mengalami mujizat rohani, mujizat terbesar. Mujizat rohani, mujizat terbesar. Saja, mujizat rohani, mujizat terbesar. Keubahan hidup. Dari manusia keras, manusia daging, batu keras, menjadi manusia rohani. Batu hidup. Itu saja. Semoga kita yaitu taat dengar-dengar. Mulai dari taat dengar-dengar. Itu hidup. Tidak taat itu mati. Semua buah pohon di taman boleh kau makan buahnya dengan bebas kecuali satu. Ini. Jika kau memakannya kamu akan mati. Melanggar itu mati. Tidak taat itu mati. Batu keras mati. Tidak hidup lagi. Mengerti saudara ya? Lempinel, perhatikan nih yang calon lempinel. Peraturan-peraturan di sini itu semua penjabaran dari firman, tidak ngawur. Nanti tidak boleh pacaran, tidak penjabaran dari firman. Jadi taati. Kalau tidak taat mati, stop sudah, mati. Mati. Sidang jemaat, firman Tuhan ini yang menghidupkan. Roh Kudus menghidupkan. Taat pada firman itu hidup. Kalau tidak taat sudah mati. Sudah mati. Saja tidak taat itu sudah mati. Dalam soal apa saja tidak taat mati. Semua buah pohon di taman boleh kau makan buahnya. Semua banyak. Cuma satu tidak taat mati. Musa sudah mengeluarkan Israel dari Mesir. Sudah membelah laut Kolsom. Betul. Sudah bisa ada mana. Bisa ada macam-macam. Sudah macam-macam semua. Satu kali tadi. Berkatalah pada gunung Musa. Berkata. Tidak taat. Kuburan. Mati. Kuburan. Sudah banyak bukti. Tidak taat itu mati. Jangan. Saudara. Jangan. Betul-betul jangan. Secara jasmani juga mati. Sudah mati. Kalau tidak taat. Berapa kaum muda saya kasih tahu. Ini. Jangan. Tidak taat. Mati. Yang studi mati studinya. Mati. Yang soal pacaran jodoh. Hancur. Hancur. Saya sampai. Aduh kamu itu. Sekarang sudah hancur. Masih dinasihati lagi. Masih. Wah ya sudah. Lepaskan. Saya bilang orang tuanya lepaskan. Terserah dia. Jangan ikut-ikut ya. Lepaskan. Sudah saya mau tolong. Sudah hancur mau ditolong sini. Ya sudah om tolong ini. Ya sudah lepaskan. Sudah biarkan. Lepaskan. Tidak taat itu hancur mati. Lempinan perhatikan. Taat hidup. Tidak taat mati. Amin. Itu ketaatan nih. Apalagi kita hamba Tuhan. Bukan ijazah. Bukan ijazah. Bukan ini yang membuat kita hidup. Ketaatan. Urapan ketaatan. Itu. Ayo. Mujizat yang rohani terjadi. Taatlah dengar-dengar. Seperti batu ini. Coba tembok. Batu bata. Karena taat bisa bagus. Betul ya? Coba tidak taat. Tukangnya bilang, ini begini ya. Satu, enggak aku mau gini. Coba lihat. Tidak bagus sama sekali. Tahu-tahu ada ini, ada menonjol. Satu. Kalau tiga, waduh, tidak bagus. Sebab itu, kenapa imam-imam ini, saya bilang harus ada penataran. Harus ada kerelaan hati. Kalau satu aja berulang, tidak bagus. Kacau semua. Tapi why pengacau itu? Why? Pengerja, perhatikan. Tidak bagus seperti orang baris. Sudah baris satu mau paksakan diri. Tidak taat tuh paksakan diri. Aku mau di sini. Semua gerak. Semua gerak. Dia mau masuk di tengah-tengah. Semua gerak. Loh. Kacau tapi why dia? Why? Betul. Yang mengacau tuh why. Yang tidak taat. Dari kejadian sampai wahyu why. Sangat berbahaya. Serius, sungguh-sungguh. Serius. Ayo taat, sungguh-sungguh. Taat, sungguh-sungguh. Lempinel ketaatan. Taat itu keberhasilan. Tidak taat kehancuran, mati. Betul-betul mati. Ya, semoga kita bisa
mengerti. Semoga kita mengerti. Itu mujizat rohani. Taat dengar. Bagus semua. Saja taat dengar-dengaran. Ini dipakai oleh Tuhan. Mujizat jasmani. Nah, ini Roh Kudus mengadakan mujizat jasmani. Batu hidup artinya bisa hidup di mana? Dalam urapan Roh Kudus kita bisa hidup di mana saja, kapan saja, situasi apa saja, sampai hidup kekal. Sampai hidup kekal. Sampai hidup kekal. Nah itu kalau diurapi. Kalau taat, kalau diurapi. Hidup di mana saja. Nanti Lempinel mau di desa, di kota, di pedalaman. Hidup. Bukan dari dunia ini, tapi dari urapan Roh Kudus. Dari Tuhan. Bukan dari jemaat. Bukan. Dari Tuhan. Kita sidang jemaat juga. Ayo. Punya perusahaan, enggak punya perusahaan, enggak usah takut. Asal kita taat tadi, mujizat rohani, taat dengar-dengaran dalam urapan. Urapan Roh Kudus bisa mengadakan mujizat jasmani. Mujizat secara jasmani. Kita bisa hidup di mana saja, kapan saja. Situasi apa, sampai hidup kekal selama-lamanya. Sampai hidup kekal selama-lamanya. Semoga mengerti. Sampai hidup kekal. Kalau uang sebentar lagi habis. Ya, saya bercerita di Medan. Di Medan atau di WR Supratman. Dulu ini sebagai contoh bahwa hamba Tuhan semua tidak hidup dari uang. Dulu saya pengerja diutus ke India waktu itu. Tidak punya uang sama sekali. Tidak punya uang sama sekali. Saya berangkat aja, ada yang bayar, ada yang ini. Saya tidak punya uang saku, tidak punya. Tidak punya sama sekali. Kosong. Tapi waktu mau pulang, ya karena saya masih muda, waktu itu saya masih muda ya, angkat-angkat koper semua. Saya angkati koper-koper. Lalu ada om-om yang ini terus selipkan uang di sini saya. Berapa cuma? Diselipkan. Ya sudah. Uang rupiah lagi. Padahal di luar negeri. Tidak tahu dolar. Itu. Tapi saya singgah di Singapura. Waktu itu pesawat singgah di Singapura boleh 1 jam. Kesempatan lihat-lihat. Saya lihat ke situ. Bisa beli. Ponaan saya dapat. Guru-guru Petra. Teman-teman dapat. Dapat gantungan kunci inilah. Dapat coklat. Dapat dengan uang itu aja. Nah, sekarang saya sudah jadi gembala tahun 98, sudah jadi gembala di sini. Waktu itu dolar naik 1 kaligus. Saya tidak punya dolar, 15.000 1 kaligus. Itu krisis. Datang ke luar negeri, kita dihina di situ. Mau beli apa hitung-hitung terus tidak jadi. Cuma beli celana pendeknya Markus itu sama topinya. Kuat beli itu saja. Mau beli, waduh mahal sekali. Itu buktinya. Tidak hidup dari jemaat. Waktu itu tidak ada jemaat. Bisa. Mengerti? Bisa. Itu. Dari urapan Roh Kudus bisa hidup. Bisa hidup. Dimanapun, kapanpun situasi. Sampai hidup kekal selama-lamanya. Sampai hidup. Jangan bergantung pada apapun. Sampai kita tidak taat karena bergantung perusahaan. Kita bela perusahaan sampai tidak taat. Wah, hilang urapan, mati. Mati. Kita bela pacar yang tidak benar. Sampai tinggalkan ibadah, bela pacar. Bergantung pada pacar. Mati. Jangan. Bela suami, bela istri, bela anak. Mati. Kalau tidak taat. Jangan. Urapan. Tetap pertahankan. Tetap pertahankan. Taat dengar-dengar. Semoga kita hidup. Kemudian batu hidup itu disebut juga batu indah. Batu indah. Urapan Roh Kudus mampu menata rapi hidup kita seperti ini. Temboknya rapi. Batu-batu sudah masuk di dalamnya rapi. Menata rapi hidup kayak kita. Membuat berhasil indah, bahagia pada waktunya. Pada waktu. Mampu. Saudara percaya? Saudara percaya? Ya, mungkin baru pertama
melayani ya sama semua, harus kematian. Lempinel, baru datang di sini, kalau di rumah aku bangun jam 8, di sini jam 4, ya harus mau melayani namanya. Harus kematian dulu. Batu bata itu mau jadi tembok bagus ini bukan cuma mungkin dia ada benjolannya dikit. Begitu kan? Sakit. Belum kasih lulu. Wah, sakit dulu. Tapi sebentar lagi indah pada waktunya. Amin sagu, indah. Tahan ya, Lempinel yang baru. Tahan. Sebab ada yang tidak tahan. Seorang sarjana teologi sudah 2 kali mohon kepada saya. Mohon kemurahan, lari. Balik lagi, mohon kemurahan, lari lagi. Setelah ditanya, kenapa? Tidak kuat berlututnya. Tidak pernah sembahyang kali dia ini. Tidak kuat berlututnya katanya. Nah, ini harus kuat. Amin. 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 Harus kuat. Urapan membuat kita kuat. Kalau daging tidak kuat, saya juga tidak kuat. Tapi kalau urapan kuat. Amin. Urapan Roh Kudus kuat. Daging tidak bersuara. Jadi indah. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Yang penting taat sekarang. Ayo kita jadi batu hidup sekarang. Jangan jadi batu keras, batu mati. Jangan. Taat. Sudah itu aja. 1. Pasti yang jasmani terjadi. Kita bisa hidup dari urapan. Dimanapun nanti saudara diutus. Dimanapun kapanpun. Sidang jemaat juga. Dimanapun kapanpun. Situasi apa? Krisis toko tutup. Tidak peduli. Roh Kudus mampu memberikan kehidupan kepada kita. Dan mampu menata rapi hidup kita. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Semoga kita bisa mengerti. Dan yang terakhir nanti pada saat Yesus datang kedua kali. Kita diubahkan menjadi yang terindah. Kita sempurna seperti dia. Mempelai wanita yang siap menyambut kedatangannya kedua kali. Kita bersama dengan dia selama-lamanya. Jangan keras hati. Biar kita mohon urapan Roh Kudus pada siang ini. Saya juga bahagia. Saya tidak mampu juga. Tidak mampu. Tidak mampu. Nanti persiapan untuk season 3. Untuk besok sore. Untuk di Semarang. Untuk balik ke sini lagi. Enggak kuat. Biar mau sekolah berapa tahun enggak kuat. Enggak kuat. Tapi urapan yang membuat kita kuat. Amin sagu. Urapan membuat kita kuat. Urapan. Semua. Dalam beban apa saudara-saudara? Aduh enggak kuat rasanya mau tenggelam. Ini itu batu keras. Biarlah jadi batu hidup. Diurapi. Pasti kuat. Pasti indah. Pasti berhasil. Tuhan tolong kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Yuk 216. Mohon urapan Roh Kudus. Di tengah kita sekalian pada siang hari ini. 216. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kor, ku buka hati untuk Rohmu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, buka hati, buka suara kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan lagi. Buka hati, buka suara. Tunjukkan daging ini lemah, keras, seperti batu keras. Saat menyembah ngantuk, keras. Dengar firman ngantuk, keras. Tidak taat. Lagi. Mohon Roh Kudus menolong kita. Daging gampang tersandung, tersinggung, gampang jatuh, gugur dalam pelayanan. Tuhan tolong kita. Lagi. Biar Roh Kudus yang tolong kita. Daging cenderung busuk, tidak baik, tidak indah. Roh Kudus yang memperindah kita, menolong kita. Haleluya. Jamahlah aku. Sekali lagi, jamahlah aku sungguh-sungguh. Haleluya. 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 Daging kami cenderung lemah, cenderung keras, tidak bisa menyembah-Mu, tidak bisa taat kepadamu. Biar siang ini Roh Kudus menolong kami. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Roh Kudus tolong kami bangsa kafir batu keras ini menjadi batu hidup Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Curahkan Roh-Mu Tuhan. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yalawasa, yalawasa, yalawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yalawaka, 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 yalawaka. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yalawaka, yalawaka. Yalawaka, yalawaka. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yalawasa, yalawasa.
Jangan kami menjadi batu keras yang mati, Tuhan. Urapi kami, Tuhan. Menjadi batu hidup, Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Curahkan Roh-Mu, jangan kami kering mati, Tuhan, keras, Tuhan. Jadikan batu hidup semua, Tuhan. Haleluya. Ya Lawaga, ya Lawaga, ya Lawaga. Ya Lawaga, ya Lawaga, ya Lawaga. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Oh, kami bahagia, Tuhan. Haleluya. Roh-Mu membuat kami indah, kami bahagia, Tuhan. Kami kuat melayani-Mu,
Tuhan, sampai Engkau datang Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tidak akan tersandung, tidak akan jatuh Tuhan. Haleluya. Roh-Mu menguatkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Sambil bangkit berdiri. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Dengan tundukkan kepala, mohon Roh-Nya yang suci memberi kekuatan, keindahan, memberi pertolongan, mengadakan mujizat di tengah kita. Haleluya Yesus. Daging sama sekali tidak mampu apa-apa. Daging keras, hancur, mati. Biar Roh Kudus yang melembutkan itu menjadi batu hidup, batu yang indah. Sekali lagi, kuatkan. Jika ada yang mau mengangkat tangan, Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan, diulurkan. Serahkan hidup kepada Dia. Yang daging tidak mampu, ini daging keras, serahkan kepada Roh Kudus, kepada tangan Tuhan. Biar ribut keras datang, dikuatkan, dijadikan indah, ditolong oleh Tuhan. Tidak lepas dari jabatan pelayanan, kuat sampai Tuhan datang. Sekali lagi, biar ribut keras datang. Haleluya, haleluya.
Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Jama Roh Kudus, jama kami Roh Kudus. Oh, haleluya. Haleluya. Yalawaka, yalawaka, yalawaka. Yalawaka. Haleluya. Yalawaka, yalawaka. Haleluya. Haleluya. Jama Roh Kudus, jama kami Roh Kudus. Kuatkan kami, jadikan indah semua. Oh, haleluya. 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 Sampai yang terindah kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Yalawasa, yalawasa, yalawasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih turunkan tangan. Terima kasih. Kami memang bangsa kafir, batu keras Tuhan. Tapi Engkau mengangkat kami menjadi batu hidup Tuhan. Biar kami hidup dalam urapan Roh-Mu. Hari ini taat dengar-dengaran sungguh-sungguh. Semua menjadi indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih. Semua tertolong pada waktunya. Semua mengalami mujizat pada waktunya Tuhan. Sampai kami sempurna seperti Engkau gembalakan kami semua. Baik di sini di WR4 Surabaya, di Suprapto Medan, di mana-mana Tuhan, di dalam negeri, luar negeri, semua beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Biar kami merasakan uluran tangan mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami Tuhan. Haleluya, membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna Tuhan. Engkau tolong kami tetap menjadi imam dan tetap dalam jabatan pelayanan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Jangan ada yang tersandung, jangan ada yang gugur Tuhan, karena batu keras. Engkau tolong kami, lembutkan kami, beri ketaatan kami, beri percaya dan taat sungguh-sungguh pada Engkau, pada pengajaran yang benar Tuhan. Engkau tolong tidak terganggu apapun. Engkau tolong gembalakan kami. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu di tengah kami. Sungguh-sungguh kami tergairah, setia berkobar dalam 3 macam ibadah. Yang belum tekun Engkau tarik, yang sudah tekun beri ketaatan. Jangan seperti Yudas yang menyelundup. Jangan tinggalkan jabatan pelayanan seperti Yudas. Engkau kuatkan kami sampai Engkau datang kembali Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan nikah kami arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah belum menyatu, belum benar, belum bahagia. Engkau jamah kaum muda, sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran. Oh Tuhan, yang sepadan, yang sungguh-sungguh kehendak dari Tuhan. Engkau tolong kiranya Tuhan, beri kesabaran, ketenangan kaum muda, biar dia tidak tergoda oleh apapun. Tuhan tolong beri masa depan yang indah. Terima kasih. Pergumulan kami dalam hidup sehari-hari, kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua. Roh Kudus menolong kami semua, menghidupkan kami semua. Yang bekerja berkati, apapun diusahakan kerjakan, buka jalan semua. Hutang-hutang piutang tolong, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah tolong semua Tuhan. Engkau berkemurahan, demikian juga Tuhan. Engkau tolong yang mencari pekerjaan, buka jalan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau tolong Tuhan. Yang sekolah kuliah, Engkau beri hikmat akal budi menghadapi UTS hari-hari ini, ulangan harian, tolong Tuhan. Skripsi, tesis, disertasi, tolong semuanya. Oh, untuk pengajuan judul, tolong semua Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tidak ada yang mustahil. Roh Kudus mengadakan mujizat di tengah kami. Terima kasih, syukur kepadamu. Pergumulan dalam sakit penyakit, Engkau tahu keadaan kami. Bapak, ibu, anak muda, anak kecil, tanpa sebut nama. Engkau jamah semua, ampuni kami. Kuasa iblis, setan, penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat-Mu terjadi Tuhan.
Namamu diagung muliakan. Terima kasih. Beri kami sehat, kuat, bisa melayanimu sampai Engkau datang kembali kedua kali. Kunjungan, bukakanlah firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Terjadi kegerakan di mana-mana. Hamba-hambamu, anak-anak bisa datang kepada, terutama di Semarang. Tuhan, hamba-hamba Tuhan dari Semarang dan sekitarnya. Sidang jemaat semua digerakkan oleh Tuhan. Spanduk-spanduk dan lain-lain, undangan semua Engkau urapi, Engkau tolong semua, jangan terhalang apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur kepadamu, terima kasih. Demikian jiwa-jiwa yang undur di sini di WR4 Surabaya, juga di Suprapto Medan, Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, imam-imam, tarik kembali Tuhan. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Terima kasih Tuhan. Lempinel Kristus Jaib yang akan datang, Engkau menyeleksi semuanya. Engkau buka firman, buka jalan semua. GPT Pusat Pengurus beri takut akan Tuhan. Jujur dalam pengajaran benar, jujur dalam segala hal. Kami rindu satu dalam pengajaran benar, kami bahagia bersama-sama Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Renovasi gereja ini, perluasan gereja ini, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Juga di WR Supratman 4 Surabaya, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih. Banyak permohonan doa kami, Engkau yang mendengar semua. Engkau tolong. Jika kami pulang, jaga, lindungi, sertai dengan darah-Mu. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan sebentar sore dengan setia kepadamu. Yang tinggal Engkau beri kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar sore season 3 Engkau lebih menolong lagi. Bukakan firman, buka jalan semua. Tidak terhalang apapun juga. Terima kasih. Penumpangan tangan calon imam-imam Engkau tolong juga. Engkau berkati. Terima kasih. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai siang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Juga kebaktian PA di Medan, Engkau buka firman, buka jalan. Semakin banyak jiwa yang merindu Tuhan. Juga kebaktian kaum wanita di sana, Engkau tolong juga. Engkau berkemurahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Jam 5:15 nanti.